Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan dan tetap laksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Oke Kak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bahasan yang terbaru ya. Lanjutan dari video sebelumnya yaitu mengenai membuat persamaan kuadrat yang baru. Tentunya ini masih ada pada materi kelas 9 SMP. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini di medsos kalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita masuk ke pembahasan utama ya. Jadi kalian untuk membuat persamaan kuadrat yang baru, kalian harus tahu dulu tentang sifat akar ya. Yaitu penjumlahan dan hasil kali dari akar-akar tersebut. Nah, jadi gini ya, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ya dengan bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka hasil jumlah dari akarnya itu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. B dan A ini tentunya adalah koefisien dari pada bentuk umumnya ya. Oke, kemudian hasil kalinya yaitu X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Ya, jadi kalian harus tahu tentang jumlah dan hasil kali dari akar-akar tersebut. Nah, ini bisa kalian dapatkan dengan cara menurunkan dari bentuk umumnya ya. Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik dari akar-akar tersebut ya, kita harus menggunakan nilai diskriminan. Diskriminan ini nilainya ada di rumus kuadratik ya atau rumus ABC yang telah kalian pelajari sebelumnya ya. Jadi gini, untuk nilai D yang lebih kecil dari 0, maka si persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki atau tidak mempunyai akar-akar real ya, tidak memiliki akar-akar real. Kemudian jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang kembar ya, akar-akarnya kembar sama ya. Terakhir, dan untuk nilai D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang berbeda. Tentunya untuk akar-akar kembar dan dua akar yang berbeda ini adalah dua akar real ya, maksudnya dua akar real yang kembar dan dua akar real yang berbeda. Oke, ini seputar tentang sifat-sifat dari akar-akar persamaan kuadrat ya dan karakteristiknya. Selanjutnya untuk membuat persamaan kuadrat yang baru ya, tentunya kalian akan diberikan sebuah persamaan kuadrat di awal ya. Nah, dari persamaan kuadrat yang di awal ini kalian bisa menentukan ya nilai dari akar-akarnya, yaitu X1 dengan X2 ya. Nah, setelah kalian tahu X1 dan X2-nya, kalian bisa membuat persamaan kuadrat yang baru ya. Rumusannya adalah X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2. Oke, ini dapat dari mana rumusan seperti ini? Perkalian ya, perkalian usul aljabar dari akar-akarnya ini di konsep awalnya ya. Itu seperti ini, X kali X ya, X kali X yaitu X kuadrat ya, X kali min X2, kemudian min X1 kali X, min X1 kali min X2. Ini kita dapatkan rumus untuk membuat persamaan kuadrat yang baru. Adapun nanti jika seandainya nilai akar-akarnya ya, bukan nilainya, nama akar-akarnya bukan X1 dan X2, misalkan alfa dengan beta ya tidak masalah ya. Rumusan masih tetap sama. Oke, ingat ya dasar-dasar untuk rumusan untuk membuat persamaan kuadrat yang baru. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham ya. Contoh yang pertama itu pertanyaannya, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar beserta nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 14x tambah 24 sama dengan 0. Oke, jadi kalau kalian tidak tahu tentang jumlah dan kali akar-akar, kalian kan panjang ya pengerjaannya. Jadi kalian dicari dulu x1 dan x2-nya dengan memfaktorkan atau kuadratik atau dengan melengkapkan kuadrat sempurnanya. Jadi kita gunakan cara yang lebih ringkas ya. Yaitu ya kita tentukan dulu nilai A, B dan C-nya ya sebelum memasukkan ke rumusannya. Itu nilai A-nya adalah, lihat di sini adalah koefisien X kuadrat yaitu 2. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X yaitu min 14. Dan C-nya adalah koefisien konstanta ya yaitu 24 ya. Oke, A, B dan C-nya udah ada. Kita masukkan ke rumusannya untuk jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B min B per A, yaitu sama dengan
min B-nya memiliki nilai negatif, ya kita kasih tanda kurung supaya tidak bertemu ya, kasih tanda kurung. Dibagi dengan A-nya yaitu 2. Min kali min jelas ya positif. 14 bagi 2 jawabannya adalah 7. Oke, kita dapatkan ya untuk jumlah dari akar-akarnya itu X1 ditambah X2 sama dengan 7. Kemudian untuk perkaliannya yaitu X1 dikalikan dengan X2 ya, sama dengan C per A. Nilai C-nya adalah 24 dibagi dengan A-nya adalah 2 ya. 24 dibagi 2 jelas jawabannya adalah 12. Oke, ketemu ya untuk perkalian dari akar-akarnya yaitu X1 kali X2 yaitu 12 ya. Jadi untuk memperingkas untuk mencari jumlah dan kali akar-akarnya. Oke, selanjutnya untuk nilai diskriminan ya. Caranya sama ya. Kita menggunakan A, B, dan C-nya. Ingat A-nya adalah 2, B-nya adalah min 14, dan C-nya adalah 4. Nilai diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat min 4 A C ya. Itu sama dengan B-nya kita dikuadratkan yaitu min 14 pangkat 2 dikurangi 4, A-nya adalah 2 ya. C-nya adalah 24 ya. Oke, berarti min 14 pangkat 2, ingat ya, min dipangkat kedua hasilnya adalah positif. Berarti ini 14 pangkat 2 adalah 196 dikurangi 4 kali 2 dikali 24. Ini dikalikan semuanya ya. 4 kali 2 itu 8, 8 kali 24 adalah 192. Oke, kita kurangi 196 dikurangi 192 berapa? Yaitu 4. Oke, ketemu ya, nilai diskriminannya adalah 4. Jelas diskriminan 4 ini sama dengan adalah lebih besar ya. D sama dengan 4 itu pasti lebih besar dari 0 ya. Kalau lebih besar dari 0 berarti apa? Akarnya pasti akarnya pasti berbeda ya. Akarnya berbeda ya. Kita bisa tuliskan X1 tidak akan sama dengan X2 ya. Akarnya real berbeda ya. Oke, ini berarti kita ketemu ya, nemu ya akarnya ternyata berbeda. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua ya. Pertanyaannya akar-akar persamaan 2x kuadrat min 2x min 12 sama dengan 0 adalah alfa dan beta ya. Jadi diubah x1 dan x2 jadi alfa dan beta. Kemudian pertanyaannya tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Oke, maksudnya seperti apa? Jadi di sini maksudnya jadi si x1 ya. Si x1-nya itu adalah jadi alfa ya. Si X2-nya jadi beta. Oke, untuk pertanyaannya akar-akarnya yang alfa plus 2 dan beta plus 2 maksudnya apa? Jadi kalian nanti masukkan ke rumusannya yang ini kan X kuadrat min dalam kurung X1 ditambah X2 kali X untuk membuat persamaan kuadrat yang baru ya. Kemudian X1 kali X2 sama dengan 0 ini. Jadi si X1 dan X2 nya ini kalian gunakan ya menjadi apa? Menjadi alfa plus 2 ya, alfa plus 2. Oke, dan si X2 nya ini jadi yang ini ya, untuk membuat persamaan kuadrat yang baru ini si X1 nya di alfa plus 2 dan X2 nya jadi beta plus 2. Oke, mesti maksudnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita sekarang tentukan dulu dari jumlah dan akar-akarnya dulu ya. Kayak gini nih. Jika X1 tambah X2 diubah jadi X1 nya di alfa, X2 nya di beta aja. Jadi si X1 bukan X1, jadi alfa dan beta ya. Jadi alfa ditambah beta itu sama dengan, ingat ya, X1 tambah X2 itu apa? Min B per A ya, sama ini ya, min B per A, cuma nama X1 X2 nya diganti ya. Min B per A, min B, B nya ingat koefisien X yaitu min 2, yaitu min ya dari rumus, kemudian min dari nilai B
min 2 kasih ke tanda kurung dibagi dengan A nya 2. Oke, min kali min plus 2 bagi 2 1. Oke, ketemu ya, alfa plus betanya adalah 1. Kemudian alfa kali betanya itu sama dengan apa? C per A ya. C nya berapa nilainya? Min 12 dibagi A nya 2. Ya jelas 12 bagi 2 adalah 6. Ini ada minnya, berarti min 6. Oke, kita simpan ya untuk alfa plus betanya 1. Alfa kali betanya min 6. Oke, kita masukkan ke rumus untuk membuat persamaan kuadrat yang baru. Kita simpan nilai tadi ya, alfa ditambah beta itu nilainya adalah 1 ya. Kemudian alfa kali beta itu nilainya adalah min 6. Oke, kita akan membuat persamaan kuadrat yang baru ya. Akar-akarnya x1 itu adalah alfa plus 2 dan x2 nya adalah beta plus 2 ya. Kita masukkan ke rumusan untuk membuat persamaan kuadrat yang baru ya. X kuadrat dikurangi dalam kurung x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 kali x2 ya sama dengan 0. Nah, ingat ya, si x1 jadi alfa plus 2, x2 nya jadi beta plus 2. Kita masukkan x kuadrat dikurangi x1 nya jadi alfa plus 2 ditambah x2 nya adalah beta plus 2 ya, kasih kurung kali x. Kemudian ditambah x1 nya adalah alfa plus 2 kali x2 nya adalah beta beta plus 2 ya. Sama dengan 0. Nah, ini kalian operasikan ya. Jadi kita dapatkan nih x kuadrat kurangi ini alfa dan beta, kita jumlahkan aja, kasih kurung alfa alfa ditambah beta ya, ditambah ini kan 2 dikali 2 ya, bukan dikali 2, jumlah 2 ditambah 2 itu adalah jawabannya 4 ya, kali x dulu agak lama, ditambah ini kan alfa perkalian 2 suku aljabar ya, alfa kali beta, kemudian alfa kali 2 ya, yaitu alfa kali beta ya, alfa beta ya ditempel aja langsung karena beda jenis ya variabelnya. Kemudian alfa kali 2 jadi 2 alfa ya. Kemudian ditambah sekarang yang keduanya 2 kali beta dan 2 kali 2 ya. Yaitu 2 kali beta adalah 2 beta, 2 kali 2 itu 4 sama dengan 0 ya. Oke, ini udah kita dapatkan ya, alfa plus beta ditambah 4 kali x, kemudian ditambah alfa kali beta ditambah 2 alfa tambah 2 beta
tambah 4. Nah ini kan udah sesuai ya bentuknya, alfa plus beta. Alfa kali beta bisa kita ubah menjadi nilai dari alfa plus beta yaitu 1, dan alfa kali beta yaitu 6, dan ini yang 2 alfa dan 2 beta kita bisa gunakan sifat distributif. Jadi seperti ini ya. Jadi yang tadi kalian dapatkan yaitu x kuadrat min alfa tambah beta ya, ditambah 4 kali x ditambah berapa, alfa kali beta ditambah 2 alfa tambah 2 beta ditambah 4 sama dengan 0. Nah ini yang alfa plus betanya kita ubah menjadi berapa tadi? Alfa plus beta tuh 1 ya. Alfa plus beta itu adalah 1, kemudian alfa kali beta itu adalah min 6 ya. Ini 1. Jadi kita ubah si nama alfa plus betanya jadi min dalam kurung alfa plus beta itu adalah 1 ditambah 4 kali x ditambah alfa kali beta ini ubah ya menjadi berapa? Menjadi min 6. Nah ini 2 alfa dan 2 beta kita ubah menjadi sifat distributif ya, keluarkan duanya. Jadi alfa ditambah beta ya ditambah 4 sama dengan 0. Nah sekarang ini udah yang terakhir ya, alfa plus betanya udah ada nilainya 1 ya tuh. Kita perhatikan lagi, 1 tambah 4 jelas jawabannya 5 kali x berarti 5x ya, ditambah oke ini min 6 ditambah 4 langsung aja ya, berarti min 2. Ini 2 ditambah ya, ditambah 2 alfa kali beta itu udah 1 ya, 2 kali 1 ya sama dengan 0 ya. Udah kita dapatkan ya nilainya ya, yaitu x kuadrat persamaan kuadratnya kita dapatkan min 5x. Ini kan min 2 tambah 2 kali 1 0 ya, berarti min 5x tambah 0 ya. Tambah 0 ya, berarti tambah 0 sama dengan 0 ya. Karena tambah 0 ini tidak berpengaruh ya, kita bisa tuliskan ya persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat dikurangi 5x sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan kuadrat yang baru ya, yang akar-akarnya adalah alfa plus 2 dan beta plus 2 ya. Ingat ya, harus diubah ke bentuk alfa plus beta dan alfa kali beta, baru dimasukkan akar-akar yang barunya. Oke, untuk latihannya kalian bisa kerjakan di buku, dan untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini di medsos kalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.